telah mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Tuhan Khalik langit dan bumi, Tuhan yang kami sembah melalui putra-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami, junjungan ilahi kami. Kami bersyukur kepada Tuhan atas segala lawatan Tuhan yang memelihara hidup kami pada saat ini. Dan kami hendak mendengarkan firman-Mu, firman yang elok, firman yang ajaib, dan firman yang memberikan kehidupan. Sebab di dalamnya mengandung kebenaran, janji kebenaran, janji keselamatan yang hendak Engkau berikan dan wariskan kepada kami. Ajarkanlah Tuhan maksud-Mu kepada kami masing-masing. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada minggu ini sesuai dengan Almanak Gereja Metodis Indonesia terambil dari Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya bacakan cukup ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Bapak Ibu bisa mengikuti dalam hati masing-masing. Begini firman Tuhan. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berakhir aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu itu telah ditetapkan itu. Tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, sebab dia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Sedemikian jauh kita telah membaca firman Tuhan. Dan tema firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada minggu ini saya berikan temanya hati percaya, pikiran meragukan. Hati percaya, pikiran meragukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat dalam pasal 15 dan pasal 17, Allah telah berjanji kepada Abraham bahwa Abraham akan mempunyai anak yang banyak, punya keturunan seperti bintang di langit. Firman Tuhan itu pasti. Apa yang dijanjikan Tuhan pasti digenapi. Tidak pernah batal. Tuhan tidak pernah berdusta. Bukan seperti penyanyi dangdut, kau yang berjanji, kau yang menikahi. Manusia seperti itu. Janji itu adalah gombal. Janji itu hanya lip service. Tetapi kalau Tuhan berjanji, pasti digenapi, pasti ditepati. Itu Tuhan itu. Tapi terkadang memang harus melalui proses. Secara logika, pikiran sehat, secara ilmu kedokteran, tidak mungkin lagi memang Abraham dan Sarah punya anak. Karena apa? Sebab dikatakan tadi dalam ayat 11, sudah lanjut umurnya dan Sarah telah mati haid. Dalam istilahnya sudah kelihatan umur, sudah kadaluarsa, atau bahasa Barat mengatakan nggak bau tahu. Jadi tidak ada lagi harapan untuk melahirkan. Dan itu sebenarnya yang membuat Sarah tertawa dalam hatinya. Ini ece-ece ini buat tersinggung ini malaikat ini. Masa nggak tahu dia bahwa saya ini sudah tua, nggak mungkin lagi melahirkan. Kok dikatakan punya anak? Cengkel rasanya. Sama seperti kalau ada orang berkata kepada bapak ibu dengan mengatakan ada seorang nenek yang sudah berumur 80 sampai 90 tahun tapi masih punya anak. Bagaimana tanggapan bapak ibu? Pasti lucu, pasti tertawa dan tidak yakin. Tetapi tidak demikian halnya dengan Abraham. Abraham tetap beriman, memegang perjanjian antara Allah dengan dia. Itu terlihat dari respon dia, dari antusias dia.
memberikan makanan dan berkata, makanlah bersama dengan kami. Memohon supaya mendapat kasih dari Tuhan tersebut. Itu antusiasnya Abraham. Itu imannya Abraham. Dia percaya akan janji Tuhan itu. Percaya menimbulkan sebuah pengharapan, dan pengharapan itu dapat terwujud karena apa? Karena percaya. Abraham percaya. Jadi dasarnya adalah iman. Dasar dari segala sesuatu adalah iman. Sama seperti dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 1, dikatakan di sana, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Percaya akan apa? Percaya akan apa yang dijanjikan Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam Roma 4 ayat 18 dikatakan di sana, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ini keyakinan Abraham kepada Allah, menjadi bapa banyak bangsa. Dasarnya adalah percaya. Ia beriman terhadap apa yang dikatakan Tuhan. Itu yang harus kita imani. Kita harus percaya terhadap apa yang dikatakan Tuhan kepada kita. Kita harus mengimani apa yang difirmankan Tuhan kepada kita melalui Alkitab ini. Jangan terbelenggu, jangan terpenjara dengan keyakinan kita. Bagaimana nanti ini, bagaimana nanti itu, bagaimana saya bisa, saya kan sudah tua, bagaimana bisa saya menghadapi masalah persoalan sekarang ini. Coba kita perhatikan dalam Kolose 3:2 dikatakan, ini sangat penting untuk kita imani. Kolose 3:2 dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bawah. Akan digijang-ima parwahon kamu undang dari tanah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Coba kita lihat ke atas, coba kita lihat ke surga, bukan ke bumi. Kalau kita hanya melihat ke bumi, kita akan hanya mengeluh karena kesusahan di sana banyak. Tetapi kalau kita lihat ke atas, ke surga, kepada kuasa Tuhan, maka kita akan melihat janji Tuhan yang melampaui segala sesuatu, yang tak terbatas. Di situ hebatnya Abraham. Dia melihat ke atas, dia melihat ke surga, dia melihat akan kuasa Tuhan yang tidak ada mustahil. Bukan ke bumi. Kalau ke bumi nanti, saya ini kan sudah tua, bagaimana bisa saya punya anak, saya tidak punya tenaga lagi, bagaimana saya kehidupan saya nanti. Tidak. Dia keluar dari keterbatasannya, kondisinya, keadaannya, karena percaya akan janji Tuhan dan kuasa Tuhan. Itu intinya. Roma 4 ayat 19 menjelaskan, dikatakan di sana, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Imannya tidak lemah dikatakan. Bayangkan kalau orang sudah berumur antara 80 sampai 100 tahun, coba lihat dulu, tambah cakap enggak? Tambah kuat enggak? Tambah ganteng enggak? Nah, saya rasa enggak ada lagi yang mau diharapkan. Ngomong pun mungkin sudah susah. Berjalan juga sudah susah. Apalagi punya anak. Berbicara aja mungkin sudah gemetar. Itu dia loh. Anak muda hami. Bahasa ngana tua. Pasti itu yang terucap dari dia. Dari ada suaranya. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat kondisi kita, pasti kita patah semangat, hilang harapan, pasti kita bisa putus asa. Kan itu yang dialami
sehingga dia tertawa. Yang ini main-main ini malaikat ini. Masa apa dia nggak tahu bahwa saya ini sudah tua, sudah mati haid, kok dikatakan lagi punya anak? Kan lucu seperti itu. Itu mungkin yang datang dari pikiran Sarah, sehingga dia tertawa dalam hatinya. Gak mungkin. Tetapi Abraham tidak. Imannya tidak menjadi lemah. Sadar keadaannya, tetapi dia tidak tertawa oleh keadaan, tetapi dia tetap bergantung harap pada janji Tuhan. Itu luar biasanya Abraham. Dia tidak hanya melihat situasinya, keadaannya karena sudah tua, tetapi dikatakan tadi bergantung harap pada janji Tuhan. Dia yakin itu, bukan kondisinya. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, apa pesan mesin yang mau disampaikan firman Tuhan dalam Kejadian 18 ayat 1 sampai 15 ini kepada kita di tengah-tengah situasi new normal yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 pada saat ini? Yang pertama, jangan mau tertawan dengan keadaan atau kondisi kita. Jangan mau tertawan dengan keadaan dan kondisi kita. Yang kedua, jangan mau tenggelam dengan keadaan kita. Kelemahan fisik tidak soal. Jangan hanya lihat, oh saya sudah tua, saya sudah begini, saya tidak mungkin lagi bergerak. Janji Tuhan itu ingat, tidak melihat situasi, kondisimu dan keadaanmu. Yang ketiga, dalam perjalanan hidup ini sangat dibutuhkan iman. Dalam masa-masa new normal pada saat ini akibat pandemi COVID-19 dibutuhkan iman yang teguh. Nah, banyak hal dalam hidup kita sehari-hari yang membuat iman kita lemah. Karena itu, iman itu juga perlu diisi. Melalui apa iman kita itu diisi? Yaitu melalui ibadah, doa, pembacaan Alkitab, dan perenungan firman Tuhan. Habis saja perlu dicas, apalagi iman kita. Sebab banyak hal yang menggerogoti iman kita dalam kehidupan kita. Coba kita lihat, kalau nggak dicas HP itu bisa kita operasikan. Nah, dalam kehidupan kita ini banyak tantangan, banyak persoalan, banyak penderitaan, tentu berakibat kepada iman kita. Karena itu iman kita juga perlu dicas. Jemaat yang dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa mengalahkan pikiran negatif yang menguasai kita? Bagaimana supaya pikiran itu, logika itu, supaya logika itu tunduk kepada iman? Bagaimana caranya agar pikiran kita itu, logika kita itu tunduk kepada iman? Jawabnya adalah kita harus percaya Tuhan bisa menjawab, Tuhan bisa memberi jalan. Itu harus kita imani dan praktekkan. Itu yang dipraktekkan oleh Abraham. Dia percaya, dia imani, dia praktekkan. Bukan hanya didengar, tapi ada action. Iman itu punya action. Saya ingin bertanya kepada Bapak ini, mana yang sering kita ikuti? Berpihak sama siapa kita? Apakah kepada iman atau firman Tuhan yang sudah tertanam dalam hati kita, atau kepada informasi kebohongan yang meragukan firman Tuhan yang menguasai pikiran kita? Berpihak kemana kita? Apakah kita berpihak kepada informasi kebohongan yang datang ke pikiran kita, atau kita berpihak kepada firman Tuhan yang sudah ada dalam hati kita? Contohnya, kalau dikatakan nothing impossible God, atau tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jujur, apa yang dipertimbangkan dalam pikiran kita? Pasti dikatakan, masa? Mana mungkin itu? Itu yang datang ke pikiran kita, itu yang ngerong-rong pikiran kita. Dan Bapak Ibu memihak kemana? Apakah kepada iman? Apakah kepada firman Tuhan? Atau kepada logika, informasi kebohongan tadi? Ketika firman Tuhan mengatakan tiada yang mustahil bagi Tuhan, tiada yang mustahil bagi orang percaya, mana yang kita pilih? Memihak kemana kita? Apakah kepada
logika kita, kepikiran kita yang membawa informasi kebohongan. Contoh lain, Bapak Ibu percaya bahwa kita adalah umat pilihan, kesayangan Tuhan, umat yang diberkati. Apakah Bapak Ibu percaya itu? Apakah Bapak Ibu percaya bahwa kita itu adalah umat pilihan, umat percaya, dan umat yang diberkati? Tapi apa yang diinformasikan pikiran? Mana mungkin? Itu sudah nasibmu, sudah takdirmu. Engkau pasti gagal. Gak mungkin kau diberkati lagi. Gak mungkin kau menjadi pilihan lagi. Gak mungkin kau jadi orang yang besar lagi. Gak mungkin kau berhasil. Dan kita sering memihak pada pikiran informasi kebohongan yang membuat kita lumpuh dan tidak berdaya. Itu yang sering kita lakukan. Kita selalu berpihak kepada kebohongan informasi yang datang di pikiran kita daripada kepada kebenaran firman Tuhan menerima kita. Coba kita renungkan kembali Kolose 3:2 tadi dikatakan, "Akana dijagima parwahon hamu undang ma dari ta'anon." Pikirkanlah perkara yang di atas. Akana dijagima parwahon hamu undang dari ta'anon. Kenapa dengan di bumi ini? Kalau kita melihat di bumi ini, banyak penderitaan, pergumulan, kegagalan, masalah, persoalan, kesulitan, tantangan, informasi kebohongan yang merongrong iman kita. Kalau kita lihat di bumi ini, pasti kita akan mengeluh. Saya sudah tua, saya tidak punya uang, saya tidak punya pendidikan. Banyak hal. Kalau kita hanya melihat ke bawah, bagaimana nanti ini virus corona ini kalau tidak hilang dari Indonesia ini? Sedangkan yang di atas surga, Tuhan mampu, Tuhan menolong, Tuhan menjamin, Tuhan menepati janjinya. Kalau kita balik ke atas, makanya dikatakan Kolose 3:2 tadi, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bawah. Itu yang kita imani. Kita bisa perhatikan dalam Filipi 4:8 dikatakan di sana. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap dengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Apa dia perintahkan kepada kita? Pikirkan semuanya itu yang baik untuk keluargamu, keharmonisan hidupmu, kebaikan hidupmu, itu pikirkan. Jangan pikirkan nanti kalau saya sakit bagaimana nanti, kalau saya sudah tua, kalau saya sudah di PHK, kalau sudah tidak ada pekerjaan, kalau saya jatuh sakit bagaimana nanti. Dikatakan pikirkanlah yang baik, yang mulia, yang benar, yang manis. Pikirkan semua itu. Karena itu jemaat dan dikasih Tuhan, yang tidak perlu di-delete, dibuang dari pikiran kita, buang ke sampah, buang ke laut, atau seperti dikatakan Susi, tenggelamkan ke laut. Kalau pikiran itu tidak baik, buah-buah pikiran tidak baik itu, informasi yang merongrong pikiran kita itu, yang merongrong iman kita itu, buang ke laut, tenggelamkan. Nah, bagaimana iman itu menstimulasi, mendorong, menggiatkan pikiran, logika kita itu, sehingga pikiran kita itu betul-betul terarah ke atas ke firman Tuhan, supaya kita dapat menikmati janji Tuhan itu di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Jalannya adalah jangan dengar kebohongan informasi yang datang di pikiranmu, yang datang dari dunia. Itu yang kita lakukan. Jangan percaya terhadap informasi kebohongan yang merasuki pikiran kita. Buang. Iman itu jangan iman katekisasi, jangan iman dogmatika, jangan iman orang lain. Iman kita itu harus iman yang hidup, yang dinamis, yang ekstrovert. Itu iman yang baik. Itu iman yang good. Iman yang ekstrovert, bukan introvert. Kita harus sungguh-sungguh melihat ada kuasa dalam
dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan dalam Roma 4 ayat 23 sampai 24 dikatakan di sana. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja. Tidak ditulis untuk Abraham saja. Ingat itu. Semua tulisan ini, semua janji ini tidak ditulis hanya untuk Abraham, tetapi kepada Bapak Ibu dan saya. Ada berapa dikatakan? Tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Jadi Tuhan itu, apa yang dikatakan Tuhan itu tidak hanya berlaku kepada Abraham, tapi dikatakan berlaku kepada saya dan Bapak Ibu. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Apakah kita tidak enak? Kalau itu berlaku buat saya dan Bapak Ibu, Tuhan punya perhitungan dengan kita. Apa tidak enak kalau Tuhan itu punya perhitungan juga kepada kita? Butuh sesuatu, tinggal datang kasih tahu sama Tuhan. Mau apa? Mau berapa? Jangan sama orang lain kita datang. Lebih baik kita datang kepada Tuhan. Itu pertanda iman kita hidup, iman kita itu hidup. Tinggal datang kepada Tuhan. Tuhan, pada saat ini saya butuh uang. Tuhan, pada saat ini saya butuh kesehatan. Tinggal datang, dikatakan di sini. Mari datang kepada Tuhan. Apapun pergumulanmu, apapun ketakutanmu, dengan iman datang kepada Tuhan daripada lebih baik berle di Facebook, lebih baik atau berle di hadapan Tuhan daripada kita mengeluh terus mengeluh sampai muka kita sampai keriput. Tak ada gunanya. Lebih baik kita mengadu kepada Tuhan. Dikatakan tadi, janji Tuhan kepada Abraham, anak cucumu akan banyak seperti bintang. Kalau kita melihat bintang, dapatkah kita menghitungnya? Sampai sekarang ahli geofisika belum dapat menghitung berapa jumlah bintang. Nah, Bapak Ibu percaya bahwa keturunanmu jadi bintang, jadi idola? Baca ayat ini, ingat firman Tuhan ini. Praktekkan firman Tuhan ini. Tumpangkan tanganmu ke atas kepala anakmu. Kau jadi bintang, katakan. Kau jadi idola, unggul di tengah-tengah dunia ini. Kau akan berhasil melampaui segalanya. Karena aku ingat dan lihat janji Tuhan dari surga. Di situ hebatnya Abraham. Dan di situ hebatnya orang-orang yang percaya itu. Saya melihat janji Tuhan itu. Saya melihat Tuhan pasti akan digenapi. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan firman. Biarlah firman yang keluar dari hati kami masing-masing menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh menjadi anak-anak yang beriman dalam menghadapi situasi apapun dalam kehidupan kami. Dan tolonglah kami supaya kami punya iman yang ekstrovert, yang bertumbuh, yang berkembang, yang dinamis untuk menghadapi situasi dunia, situasi yang kami hadapi pada saat ini. Terima kasih Bapa. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.